Selamat datang di Seminar Bini Syariah, tentunya secara online melalui Zoom Meeting dan juga live di YouTube-nya Base Corporation ya. Nih teman-teman, saya mau bertanya nih ya, apakah teman-teman di sini memiliki permasalahan keuangan? Coba, ada nggak permasalahan keuangan dalam hidupnya? Nah, jadi malam hari ini itu kita pengen memberikan solusi bagi orang-orang yang memang punya permasalahan keuangan. Apa nih contohnya permasalahan keuangannya, teman-teman? Ini contohnya apa kira-kira? Contohnya apa permasalahan keuangannya? Punya hutang katanya. Iya. Jadi contoh permasalahan keuangannya ya banyak ya. Tadi ada banyak yang bilang punya hutang ya. Betul, betul sekali. Ini salah satu sudah saya tunjukkan di situ. Ternyata banyak sekali orang itu memang punya hutang, punya cicilan, bahkan cicilannya itu mengandung konsep-konsep riba yang dilarang oleh agama gitu kan. Kemudian mereka juga pengen penghasilan tambahan, penghasilannya masih kurang, dia butuh penghasilan lagi supaya bisa mewujudkan impiannya, ya. Contohnya apa? Dia pengen punya biaya untuk pernikahan, dia pengen umroh, pengen haji bersama keluarga, kemudian pengen punya kendaraan yang bagus, yang keren, pengen punya rumah yang bagus, yang keren, ya kan? Pengen jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Nah, ini adalah normalnya orang hidup ya, normalnya orang hidup itu pasti dia memiliki impian-impian ya, tapi sayangnya dia memiliki problem tentang keuangan yang mana keuangannya belum cukup gitu kan teman-teman ya. Nah, kalau dihitung-hitung teman-teman, antara impian-impian kita tadi ya, yang mungkin sebagian sudah saya sebutkan, itu butuh uang atau dana sekitar 1 miliar sampai 2 miliar, teman-teman. Nah, bagaimana kita mewujudkannya kalau penghasilan kita masih pas-pasan gitu kan? Nah, banyak orang ternyata punya jalan pintas untuk mewujudkannya, yaitu mereka mengambil konsep yaitu cicilan, mengambil konsep riba kebanyakan ya. Yang sebenarnya riba ini dilarang oleh agama ya. Contoh, dia ngambil cicilan motor, dia ambil cicilan mobil, cicilan kredit rumah gitu kan. Dan itu semuanya pakai konsep yang tidak syariah atau konsep yang menggunakan sistem riba. Nah, kebayang nggak kalau misalnya kita semuanya itu nyicil? Makanya hidup kita ini kerasanya itu tekanannya ya kerasanya utang aja gitu kan. Kita kerja demi bayar utang ya, kita kerja demi nyicil utang gitu kan. Nah, ini yang dirasakan oleh banyak orang. Karena apa? Karena mereka belum mampu tapi memaksa supaya bisa memiliki, tapi dengan cara jalan pintas ya. Bahkan sekarang ada jalan pintas yang lagi ngetren nih, yaitu pinjol ya kan. Dengan pinjol digunakan untuk membeli barang-barang gitu kan yang dia mau, kemudian dia nyicil pinjolnya lagi gitu kan. Nah, itu juga salah satu ya jalan pintas yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang saat ini. Dan ternyata kehidupannya itu mereka kebanyakan cerita ya sulit gitu ya teman-teman. Kehidupannya itu sulit. Ada nggak teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama seperti yang saya ceritakan atau seperti pengalaman dari teman-teman saya ini? Yaitu kehidupannya sulit gara-gara punya banyak cicilan, punya banyak utang gitu. Nah, ada nggak teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama? Banyak ya yang memiliki pengalaman yang sama ya. Nah, oke teman-teman, sedikit di sini saya menyampaikan ya, ikut menyampaikan atau syiar ya, bahwa mengingatkan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya di sini, bahwa di dalam Al-Quran itu jelas bahwa Allah itu mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Riba itu biasanya bentuknya adalah tambahan-tambahan ya, di luar dari angka jual beli. Ada tambahan-tambahan. Ya, kalau orang sekarang nyebutnya itu bunga, sebenarnya bukan bunga. Kalau bunga itu kan harum, ya kan? Tapi kalau riba itu kan haram. Jadi sebenarnya itu bukan bunga, tapi riba. Kenapa disebut bunga? Biar kelihatan harum aja, padahal itu kan haram. Nah, dilarang oleh agama. Nah, sekian, bagaimana Pak? Saya udah terlanjur terjebak nih. Ya nggak apa-apa, udah terlanjur terjebak, mau gimana lagi? Kita bertaubat saja. Yang penting kita berjanji, kita pengen ya Allah, pengen pertolongan dari Tuhan gitu ya, pengen pertolongan dari Allah. Kemudian kita jangan mengulangi lagi supaya Allah berikan solusi
dalam hidup kita. Nah, dalam hadis juga bahkan ancamannya luar biasa ya. Dosa riba itu seperti dosanya berzina dengan orang tua kandung atau berzina dengan ibu kandung. Dosa berzina aja udah besar, ini berzina dengan ibu kandung. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah gambaran bahwa benar-benar riba itu dilarang oleh agama, teman-teman. Nah, yuk sama-sama kita hijrah, kita berniat ya bahwa kita pengen terbebas dari riba. Meskipun kita juga mungkin menjadi salah satu pelaku dari riba. Nah, pelaku riba itu siapa saja? Pelaku riba itu bukanlah orang yang ngutangin. Tapi orang yang ngutangin ya iya, tapi juga orang yang utang ya iya, pencatat dan saksinya juga menjadi pelaku riba. Nah, nanti kita bisa tanya ya kepada guru-guru kita lagi ya tentang riba. Banyak sekali kok video-videonya di YouTube, di konten-konten tentang riba ini. Intinya begini, bahwa kita lewat usaha yang akan saya presentasikan, kita itu punya niat pengen terbebas dari hutang, dari riba, supaya hidup kita itu lebih tenang, supaya hidup kita itu lebih berkah. Ya, setuju ya teman-teman? Yang pengen hidupnya lebih berkah? Nah, siapa yang pengen hidupnya lebih berkah? Sama-sama pengen ya terbebas dari hutang dan riba, dan pengen mendakwahkan tentang bebas dari hutang dan riba. Nah, insya Allah kita kita satu pemikiran, insya Allah kita satu visi, satu tujuan. Tapi kalau yang pecinta dengan riba, udah dilarang oleh Allah, nggak peduli, udah dikasih informasi, dikasih diingatkan, udah nggak peduli. Nah, berarti ya itu melawan Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam Al-Baqarah 279, jadi kalau kita masih maksa, kita masih ngelanjutin lagi tentang riba ini, maka di sana kibarkan ya bendera perang melawan Allah dan Rasulnya. Nah, makanya naudzubillah ya, jangan sampai. Makanya insya Allah kita bertobat, kita pengen ditolong oleh Allah, kita terbebas dari hutang riba. Nah, kalau kita pengen mewujudkan impian, nggak pakai cicilan utang riba, itu kan susah ya teman-teman ya. Susah banget, karena kalau pakai cara nabung itu lama banget gitu loh. 1 juta sebulan, setahun 12 juta ditabungin. Ini kalau nabungnya bener sejuta nih. Setelah setahun 12 juta. Kalau misalnya 30 tahun 360 juta. Kalau mau 1 miliar tadi, motor, mobil, impian-impian kita tadi kan 1 sampai 2 miliar. Mau 1 miliar aja, berarti kalau nabungnya sejuta butuh dikali 1.000 bulan. Ya, 100 juta dikali 1.000 bulan sama dengan 1 miliar. Kapan 1.000 bulan? 1.000 kali datang bulan, kata ibu-ibu ya kan. Nah, atau malam Lailatul Qadar biar cepat 1.000 bulan langsung ya. Nah, sekitar berapa? Sekitar 83 tahun ya, 83 tahun. Jadi gimana? Saya mau tanya, bisa nggak nabung 1 juta sampai 83 tahun, sabar gitu ya, dan hanya untuk dapat uang 1 miliar? Ya belum tentu umurnya 83 tahun, bener nggak? Jadi kalau kita menggunakan cara nabung ini nggak bisa jadi solusi kalau nabungnya kecil. Kecuali nabungnya gede, gajinya gede gitu ya. Kalau nabungnya gede, gajinya gede ya alhamdulillah bisa. Tapi ternyata ya kurang cepet gitu loh. Kurang cepet juga Pak gitu kan. Kalau bisa ya dapat 1 miliar, 2 miliarnya ya setahun 2 tahun aja lah. Jangan sampai puluhan tahun. Nah, maka jangan pakai cara nabung. Karena kalau pakai cara nabung ini faktanya nggak bisa jadi solusi. Kalaupun Anda bisa, kalau ada yang bisa, itu nggak bisa jadi solusi untuk hal-hal yang besar. Karena gajinya masih kecil gitu kan. Nah, tapi jarang sekali sih yang bisa ya. Siapa sih yang bisa nabung sampai puluhan tahun gitu ya? Kalau gajinya pas-pasan, bener nggak? Paling setahun juga udah diambil. Paling kalau sakit juga dipakai berobat. Paling kalau lebaran juga habis tabungannya. Gitu kan. Nah, oleh karena itu ini secara teori bisa kita nabung dapat miliaran, tapi secara praktek ini nggak bisa teman-teman, susah gitu ya. Oleh karena itu cara yang ini tidak kita pakai, ya tinggal kita pakai, kecuali Anda nabung untuk hal-hal yang kecil. Misalnya nabung untuk sekedar beli handphone, nabung sekedar untuk beli apa, yang kecil-kecil lah, itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk hal-hal yang besar, itu tentunya sulit ya, bukan nggak bisa, sulit. Dan ya tadi udah kita kalkulator nih, udah kita bikin hitungan, ternyata susah kalau nabungnya cuma kecil begitu. Nah, maka kita harus pakai cara yang lain. Nah, kita mengadopsi cara-caranya orang-orang kaya. Ternyata orang-orang kaya ini kok bisa punya duit banyak, itu gimana caranya? Nah, setelah kita teliti, ya beberapa cara yang paling sering dipakai sama orang yang kita sebut orang kaya, itu mereka ternyata membuat namanya bisnis atau usaha. Jadi kalau teman-teman pengen duitnya banyak, teman-teman pengen duitnya mengalir dengan deras gitu ya,
pengen ngalir terus penghasilannya, nggak berhenti-berhenti, teman-teman harus meng-create sebuah bisnis, harus membangun sebuah bisnis atau usaha. Tapi sayang sekali bisnis-bisnis yang kebanyakan kita lihat di sekitar kita, kebanyakan itu modalnya besar, betul ya? Kemudian udah dimodalin besar juga, ya banyak yang rugi juga, nggak tentu untung juga. Nyatanya banyak orang jualan, dagang rugi, bangkrut. Ya kan, banyak orang punya usaha juga nggak semuanya langsung untung dengan mudah gitu ya. Mereka sampai puluhan tahun baru sukses, itu faktanya. Nah, jadi kalau teman-teman mau, kalau teman-teman siap, nggak apa-apa, silakan modal besar, ya kan. Kemudian insya Allah dapat untung besar, gitu kan. Kalau ada pengalamannya lancar, insya Allah ya. Nah, tapi ya faktanya nggak semudah itu. Udah modalnya besar, ya faktanya untungnya nggak bisa langsung, resikonya juga besar. Karena kalau namanya bisnis modal besar, kalau hilang, hilangnya hilang besar gitu kan. Kalau ada apa-apa ya yang hilangnya hilang besar. Kalau kebakaran ya pusingnya pusing besar gitu kan. Kalau kemalingan, kemalingannya pusing besar. Karena usahanya modal besar gitu loh. Beda kalau usahanya modalnya kecil. Maka cara yang ini memang terbukti bisa bikin banyak orang itu kita sebut orang kaya. Ya punya franchise, punya company apa corporate, punya kontrakan misalnya ya beberapa kamar, ratusan kamar kontrakan, punya mall, punya ya pokoknya punya bisnis-bisnis yang besar itu memang untungnya besar, tapi nggak semua orang bisa memulai dari situ karena gara-gara modalnya besar ya. Mungkin mereka mentalnya bisa tapi modalnya nggak ada ya. Mungkin ngototnya bisa mampu tapi modalnya nggak ada, makanya banyak yang nggak bisa gitu kan. Seandainya mungkin dikasih rezeki duit ya 5M, 10M, 20M, mungkin teman-teman pada jago buat usaha ya. Tapi ternyata banyak yang udah dikasih rezeki modal untuk bisa dapat MM-an juga nggak jago-jago juga, banyak gitu kan, banyak yang bangkrut juga. Berarti resikonya benar-benar besar teman-teman. Makanya yang ini kita tinggal dulu deh, karena kita belum siap nih dengan modalnya, ya kan? Pertanyaannya kan, apakah Anda siap dengan modalnya? Kalau siap silahkan gitu kan. Kalau belum siap, udahlah kita tinggalin dulu, bener nggak? Setuju nggak teman-teman? Jadi jangan pakai cara ini dulu, karena pakai cara ini itu modalnya besar. Kalau yang udah punya, mah silahkan gitu loh. Oke, setuju di sini? Nah, kalau misalnya teman-teman punya modal, dipersilahkan untuk membangun usaha-usaha dengan modal besar yang untungnya besar. Tapi kalau yang memang modalnya cekak, gimana Pak bangun usaha? Nah, inilah PTBS hadir teman-teman. PTBS mau nawarin teman-teman di sini yang mau memiliki potensi penghasilan miliaran, tapi terkendala di modal. Karena modalnya itu rata-rata usaha-usaha itu besar. Nah, di sini PTBS menawarkan sebuah solusi di mana kita punya bisnis, kita punya usaha yang bisa ngasilin puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, tapi modalnya nggak terlalu besar, gitu loh. Modalnya kecil, tanpa risiko. Wah, tanpa risiko Pak, nggak ada risikonya. Potensi kalau dikerjain nih bisnis, penghasilannya bisa ratusan juta per bulan. Ya, bisa punya kendaraan cash, bisa punya rumah cash, bisa lunasin hutang, ya, bisa pergi umroh haji. Nah ini resikonya. Berapa lama sih Pak rata-rata? Rata-rata orang kalau mengerjakan konsep bisnis ini rata-rata 1 tahun sampai 5 tahun. Yang paling lama sekarang itu 5 tahun. Jadi 1 tahun, 2 tahun rata-rata udah pada sukses. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ya. Oke, sampai di sini. Yang penting kita udah tahu dulu berapa lama kita mau sukses itu. Jadi ada gambarannya. Jangan sampai kita itu kayak begini, kayak orang bekerja. Kerja berapa lama, bertahun-tahun, tapi nggak tahu sampai kapan untuk dapat miliaran. Gitu loh. Berarti kan nggak jelas, karena kan nggak ada hitungannya. Kalaupun dihitung nggak nyampe, misalnya mau dapat 1M, gajinya misalnya 3 juta. Pertanyaan saya berapa lama untuk dapat 1M? Gitu kan? Ya ternyata susah gitu kan. Oleh karena itu teman-teman, di PTBS ini sudah ada ukurannya. Di sini udah ada ukurannya nih di PTBS. Jadi yang cepet-cepetnya itu setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Ini pada sukses. Suksesnya kayak gimana Pak? Ya suksesnya dia punya motor cash, punya mobil cash, punya rumah cash yang harganya miliaran, umroh dan haji bareng keluarganya. Itu aja sih minimal jalan-jalan ke luar negeri. Minimal disitulah dalam waktu 1 sampai 5 tahun.
Ya, yang cepat berarti 1 tahun ya. Kalau yang agak lambat dikit berarti 2 tahun. Mau nggak teman-teman? Mau nggak kira-kira kalau misalnya ada cara, diajarin caranya, bener udah terbukti, real bukan penipuan, bukan money game, bukan ponzi gitu ya. Bener-bener bisnis real. Mau nggak kita belajar caranya? Nah, buat yang mau belajar caranya kita lanjut ya. Nah, karena base ini sudah terbukti, sudah membantu ribuan orang sukses terbebas dari hutang dan riba. Ya, berapa banyak, Pak? Ribuan. Ribuan. Ya, ribuan yang sudah berhasil. Kalau mau ketemu, ikut acara kayak dalam video tadi, namanya Success Seminar. Di sana teman-teman bisa liatin sendiri berapa banyak mobil, cash yang hadir di acara tersebut. Ya, ratusan mobil pasti ya kan, pasti ratusan mobil ya yang hadir itu untuk karena ada juga yang nggak hadir kan, tapi yang hadir itu paling nggak ratusan, mungkin bisa sampai ribuan gitu loh. Nah, jadi kalau teman-teman hadir ke acara PTBS yang akbar seperti saksi seminar, teman-teman bisa melihat langsung. Ini salah satu foto yang di depan ini bukan foto bohongan ya, ini foto asli saat kita acara di Gedung Sabuga di ITB. Ya, yang lebih besar dari ini ada acara kita nanti yang lebih besar di SICC Sentul, itu 12.000 orang. Kalau yang di Sabuga paling cuma 3.000 sampai 6.000 saja maksimal kalau yang di Bandung. Tapi kalau nanti yang di SICC Sentul yang setahun sekali, itu orang-orang suksesnya berkumpulnya lebih banyak. Itu sampai puluhan ribu, teman-teman. Nah, udah terbukti dari bisnis ini ya. Nah, kayak gimana sih PTBS itu, Pak? Nah, Pak, itu bisnisnya kayak gimana? Gimana caranya? Sabar, teman-teman. Bisnis itu Anda harus selami satu persatu, jangan langsung buru-buru gimana caranya, gimana caranya. Anda harus kenal dulu sama bisnisnya. Ini bisnis apa, nama perusahaannya, kantornya di mana. Jadi supaya Anda jangan sampai ikut bisnis dibilang penipuan gitu loh. Karena bisnis ini adalah bisnis yang real. Makanya teman-teman harus pahami step by stepnya. Ya, jangan buru-buru ya. Perusahaannya namanya PT BES. BES ini bukan BES Profit. Mohon maaf, jangan salah sangka. Beda perusahaan. Bukan base profit, base corporation atau PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Ya, itu adalah perusahaan di bidang penjualan langsung yang memasarkan produk-produk yang diminati masyarakat. Produk-produknya itu banyak banget. Jadi ini itu bukan bisnis investasi, bukan bisnis money, bukan ponzi, bukan investasi berjangka, enggak. Base ini adalah bisnis dagang. Makanya jangan. Memang banyak nama-nama pakai nama kata-kata base itu ada banyak, ya kan? Cuma teman-teman makanya harus detail dalam memahami sesuatu supaya nggak salah sangka ya. Alamatnya kantor pusatnya ada di Bandung di Grand Surapati Core ya. Kemudian perusahaannya jelas sudah aman ya karena kantor milik sendiri, tidak nyewa, tidak kontrak, legalitas lengkap dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yaitu namanya SUP-L atau SUP KBLI 47999 di bidang direct selling atau penjualan langsung yang memasarkan produk-produk kebutuhan masyarakat. Kemudian sudah ikut ya dalam anggota AP2LI. Apa tuh Pak AP2LI? Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Artinya PTBS ini perusahaan yang legal ya, yang punya asosiasi dan tidak sembarangan. Kemudian juga sudah memiliki sertifikasi halal dalam konsep jual belinya atau sistemnya dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi aman. Jadi Bapak Ibu nanti kalau bertransaksi bisnis di PTBS itu sudah dipertanggungjawabkan kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia ya. Kemudian karena mengandung apa sih Pak kok bisa halal? Karena tidak mengandung unsur maghrib. Apa itu maghrib? Maisir, goror, riba. Ya salah satunya itu ya. Kemudian PTBS ini punya visi yang sangat mulia, yaitu pengen membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Jadi banyak orang itu yang awalnya punya banyak utang, bisa lunas utang, alhamdulillah gitu kan. Yang awalnya nggak punya penghasilan yang bagus, penghasilannya bisa ratusan juta per bulan ya. Dan PTBS juga banyak banget kegiatan-kegiatan sosial atau CSR-nya ya. Ada sedekah beras, sedekah kambing ya, sedekah kurma. Kemudian, nah yang dibuka terus sampai sekarang masih dibuka itu adalah pesantren 1.000 santri tahfidz. Sekarang ini yang udah masuk sekitar baru 300-an ya. Yang masuk baru sekitar 300-an untuk tahfidz Quran spesial untuk yatim. Jadi
kalaupun ada anak yatim yang pengen disekolahin gratis dan dipondokin gratis, ya dipondokin Quran gratis di sini ya, pondok Quran gratis, nanti bisa tuh ke PTBS ya, yang penting yatim, tapi yatimnya masih umur SD dan SMP. Kalau udah gede jangan ngaku yatim, nyari duit sendiri ya. Kemudian PTBS ini perusahaan yang bonafit karena sudah dapat banyak penghargaan di dalam negeri, yaitu sebagai perusahaan terbaik di Indonesia atau direct selling terbaik di Indonesia ya, dengan penjualan produk terbaik, dengan reseller, perkembangan reseller terbaik juga ya. Jadi jangan khawatir kalau mau gabung PTBS karena jelas perusahaannya ya. Kemudian PTBS ini kan perusahaannya dagang. Apa sih yang didagangkan Pak? Produknya itu apa aja? Nah, ini masuk segmentasi yang selanjutnya ya. Tadi perusahaannya udah jelas, sekarang ngomongin produknya. Produk di PTBS itu segmentasinya beragam ya. Manfaatnya itu banyak, manfaatnya itu bagus banget gitu ya, dan sangat diminati ya. Ada produk-produk suplemen kesehatan. Ini hampir seluruh dari produk ini saya gunakan ya di keluarga saya. Terutama Habas, ya Bimax, itu yang paling sering saya konsumsi ya. Yang lainnya juga, tapi yang paling favorit saya itu Habas sama Bimax, itu yang favorit saya, yang memang Ecoviko ya. Tiga produk ini yang paling sering dikonsumsi di keluarga, karena Habas ini memang untuk segala macam penyakit bisa, kemudian Bimax itu bagus juga, kemudian Ecoviko supaya nggak kolesterol itu juga bagus, dan banyak sekali produk-produk yang lainnya juga di situ ya. Ya ada untuk slim, ada untuk madu, ada macam-macam lah, ada semuanya ya, ada untuk wasir ya. Kemudian ada minuman-minuman kesehatan juga ya. Ada minuman kolagen, ada kopi stamina, ada untuk minuman penyubur rambut ya, ada untuk slim juga, ada untuk memperlancar ASI, air susu ibu, ada untuk mengenyalkan dan mengencangkan apa Pak? Ya, mengenyalkan dan mengencangkan punyanya cewek. Wah, itu ada juga tuh. Terus ada juga produk-produk stamina pria ya, yang paling favorit saya itu Power Honey. Wah, mantap banget Power Honey dah pokoknya ya. Kemudian ada produk-produk body care dan skincare, kosmetik. Wah, ini lengkap banget, banyak banget, dan produknya rekomen bagus ya. Karena kami udah buktiin sendiri produk-produknya ternyata bagus. Skincare-nya bagus, day cream, neck cream, essence ya, kemudian serum, wah bagus semuanya ya. Kemudian ada juga produk vape ya, kemudian ada juga parfum juga ada ya. Kemudian ada produk pertanian ya, produk pertanian ini yang 2 tahun yang lalu itu sangat viral ya, karena omset terbesarnya datang dari daerah Sumatera, dari Pekanbaru, Jambi, Lampung ya, Medan dan sekitarnya itu. Mereka rata-rata ordernya itu produk-produk pertanian, dan sekarang juga ada produk tambahan nih, ada produk vitamin ternak juga. Jadi intinya di PTBS itu, kalau kita gabung di PTBS itu kita bisa bisnis dan masuk ke semua lini pasar ya, dan sangat dibutuhkan banget produk-produknya, makanya kita bisa cepat sukses dan kita bisa dapat punya keuntungan banyak, dikasih bagi hasil yang besar dari perusahaan gitu loh. Ini produk-produknya di PTBS tadi ya, banyak banget ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, teman-teman kira-kira lebih tertarik manfaat produknya atau lebih tertarik peluang untuk punya penghasilan? Mana yang lebih dibutuhkan? Manfaat produknya atau peluang untuk dapat penghasilan? Dua-duanya, ya. Dua-duanya, betul. Pasti dapat dua-duanya, mau ya. Di PTBS ini kalau Anda mau dapat manfaat produknya, ya Anda otomatis kalau beli produk udah dapat manfaat produknya. Tapi alhamdulillah di PTBS itu manfaat produk dapat, peluang usahanya juga dapat. Makanya kita mau join di PTBS karena kita bisa dapat dua-duanya. Kalau kita misalnya cuma beli-beli doang kayak di luar sana, kan kita cuma beli tuh, cuma beli skincare lah, beli pupuk lah, beli herbal lah, beli obat lah, beli apalah gitu kan. Itu kita keluar duit ya terus-terusan. Tapi kita nggak dapat duit gitu, kita cuma dapat manfaat kan. Tapi di PTBS keluar duit di awal, betul. Tapi dapat manfaat dan malah bisa dapat duit gitu loh. Karena konsepnya itu bagaimana kita merubah kebiasaan yang konsumtif menjadi produktif. Nah, PTBS ini kenapa Pak bisa bagi-bagi keuntungan kepada banyak orang? Karena PTBS itu tidak menggunakan sistem iklan. Namanya direct selling, itu mengurangi biaya budget untuk iklan. Yang harusnya kalau misalnya bayar TV itu habis miliaran,
PTBase nggak pakai iklan ke TV. Cara iklannya gimana? Iklannya adalah langsung, ya, dari orang ke orang, dari omongan orang satu ke omongan orang yang lain. Makanya PTBase bisa berbagi keuntungan, karena kalau kita bermitra sama PTBase, kita itu sebagai bintang iklan, kita itu kerjasama sama PTBase. Jadi kalau kita bicara tentang PTBase, tentang produk PTBase kepada orang lain, ketika berhasil PTBase itu ngasih keuntungan kepada kita gitu. Karena siapapun boleh ikut jadi bintang iklannya PTBase. Kalau berhasil ya dikasih keuntungan dari PTBase gitu teman-teman, ya, dikasih keuntungan. Mau nggak kira-kira dikasih keuntungan? Karena keuntungannya jadi bintang iklan itu kayak Raffi Ahmad. Itu kan dari bintang iklan, dari endorse, dari segala macam. Itu kan yang bikin kaya, bener nggak? Makanya kalau misalnya PTBase itu iklannya ke TV, nanti yang kaya cuma yang punya TV, artis-artis yang kaya. Tapi karena PTBase nggak mau bayar ke TV, nggak mau bayar ke artis, maka teman-teman lah yang akan kebagian jadi kaya. Itu konsepnya. Jadi kalau ada bilang, oh katanya produknya bagus, kok nggak ada di TV iklannya? Ya berarti dia nggak paham. Direct selling kok dicari di TV. Direct selling itu emang nggak ngiklan ke TV. Kalau ngiklan ke TV ngapain juga bagi keuntungan sama Anda, betul nggak? Jadi justru karena PTBase nggak ngiklan ke TV, keuntungan duitnya itu bisa dibagi-bagi sama orang-orang yang kerja sama gitu loh. Jadi itu konsepnya beda dengan pemikiran orang yang nggak paham. Asal bagus katanya masuk TV. Nah, kalau masuk TV namanya konvensional, retail. Kalau udah masuk TV, PTBase nggak akan bagi-bagi untung buat kita, teman-teman. Justru karena nggak masuk TV itulah PTBase jadi mau bagi-bagi buat kita, buat masyarakat yang butuh peluang, buat rakyat yang butuh peluang, penghasilannya yang masih pas-pasan. Silakan diambil peluangnya, begitu loh. Itu maksudnya, ya. PTBase itu justru berbagi di situ, berbagi peluang. Kemudian kalau di luar sana, ya, kalau misalnya kita belanja produk, kita cuma jadi konsumen kan, ya. Tapi kalau di PTBase kita memang jadi konsumen, kita pakai produk juga, kita beli produknya juga, tapi kita malah dikasih keuntungan hingga 60% keuntungannya. Makanya kenapa kok bisa sukses, bisa kaya? Ya keuntungannya sampai 60% itu gede nggak sih teman-teman? Dari 100%, 60% itu keuntungannya dibagi kepada kita gitu loh. 40%-nya itu buat perusahaan, buat modal, buat operasional, gaji karyawan, macam-macam, itu yang 40%-nya. Keuntungan 60%-nya dibagi kepada kita. Makanya ya ayo kita ambil keuntungan ini gitu. Lumayan, bisa umroh, bisa haji, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa sukses. Lumayan teman-teman. Makanya kalau kita nggak ambil, berarti kayak orang udah kebanyakan duit aja gitu loh. PTBase ngasih peluang nggak kita ambil. Sayang banget, katanya masih butuh duit, katanya masih pengen kaya, gitu kan? Katanya pengen umroh. Nah, ini peluangnya, yuk diambil gitu. Nah, PTBase ini kalau kita ngerjain bisnis ini, kita kan misalnya pemula nih, orang baru ya, belum ngerti caranya, itu nanti diajarin caranya. Dan di sini itu omsetnya bukan omset pribadi, tapi ada hitungannya namanya omset grup. Kalau kita kerja di tempat lain, jadi marketing misalnya, kita itu omsetnya kebanyakan omsetnya pribadi, targetnya target pribadi. Tapi kalau di PTBase, orang yang baru aja belum tahu apa-apa bisa kebagian poin, bisa kebagian keuntungan, gitu loh. Cuma ya nggak sebanyak orang yang bekerja lebih keras. Tapi kan di sini ada keuntungan grup. Makanya banyak orang tuh mau ngerjain PTBase karena dia merasa ada waktu untuk belajar, dan meskipun aku udah untung, padahal aku belum jago, udah untung nih. Dan ada waktu untuk belajar biar jadi jago. Dan ada kelasnya dan diajarin. Coba bayangin. Itulah kenapa enaknya di PTBase itu, karena bisnisnya itu ada mentoring. Ada bukti yang udah duluan sukses yang bisa ngajarin kita. Ibaratnya kita itu dibimbing sama orang yang memang udah berhasil di bidangnya gitu loh. Nah, keren ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya kalau mau bergabung? Gabung di PTBase mau murah. Gabung cuma 100.000. Jadi kalau ada orang di luar sana bilang ya, bikin konten yang mungkin karena nggak paham, dia bilang, gabung bisnis 2 juta sekian. Ya, nggak dapat apa-apa. Itu namanya money game dan ponzi. Iya, tapi itu bukan PTBase. PTBase itu daftarnya cuma 100.000, teman-teman. Cuma 100.000 untuk daftar PTBase itu. Itu pun 100.000 nggak hilang, teman-teman dapat website untuk bisnis. Ya, website yang canggih, aplikasi yang canggih ibaratnya. Yang ada rumus-rumus komputerisasinya untuk menjadi accounting bendahara pribadi kita. Keren kan? Langsung dapat flipchart katalog.
dapat hak usaha bisnis hanya dengan 100.000. Nah, di sini ada namanya belanja produk wajib di pertama aja, yaitu belanja FO atau first order. Berapa Pak belanja pertama yang wajibnya Pak? Yang wajibnya cuma sekali aja, yaitu belanja paket 2.750.000, namanya paket basic. Itu aja yang wajib dibelanjain di awal aja. Itu nanti kita udah dapat 16 produk, dan produknya itu udah bisa milih jenisnya apa aja. Pokoknya totalnya ada 16 PV. Jadi kalau di total Pak, berapa modal saya bergabung? Daftar tadi 100.000 ditambah belanja 2.750, totalnya 2.850.000. Udah dapat produk senilai dengan yang sama, totalnya 16 PV, dapat hak usaha. Setelah itu dapat manfaat dari produk, setelah itu dapat bonus. Coba bayangkan. Ya, kalau belum bisa, tenang, sabar, belajar caranya, ikut seminar lagi, kumpul sama mentor. Nanti lama-lama bisa. Dulu saya juga sama. Waktu awal-awal saya gabung bisnis ini, waktu awal-awal saya dulu memulai bisnis ini, 3 bulan pertama saya belum dapat keuntungan karena saya awam. Nggak ngerti cara nawarin, nggak ngerti cara ngomong yang benar. Akhirnya saya sering-sering ikut seminar, nontonin orang-orang yang presentasi, sama sering-sering ikut training. Akhirnya baru setelah itu baru lama-lama pikiran encer juga gitu loh. Lama-lama jadi ngerti juga, rezekinya jadi nyampe juga gitu teman-teman. Jadi itulah enaknya di bisnis ini. Ya, itu enaknya adalah meskipun kita belum mampu, kita itu ada waktu untuk belajar. Nah, ada yang tanya, itu sistemnya MLM nggak sih? Ya, nanti saya jawab ya. Nah, Pak, di sini ada target belanja nggak? Nggak ada. Yang kebanyakan ada target belanja bulanan, tutup poin. Itu yang orang di luar sana sebut MLM, yang biasanya datangnya dari luar negeri, dari mana-mana gitu kan. Itu banyak disebut orang sebagai MLM ya. Nah, di PTBS ini itu nggak ada kewajiban tutup poin. Jadi kita belanja itu ya karena kita mau. Jadi kalau teman-teman gini loh, ada saya gabung bisnis ini enggak sih, ini enggak sih, nggak usah mikir ke sana kejauhan. Saya mau tanya, Anda butuh produknya enggak? Kalau enggak, selesai. Contoh, petani, petani butuh pupuk enggak? Butuh. Yaudah join PTBS, pupuknya dapat, manfaatnya dapat, bisnisnya dapat gitu. Anda butuh skincare enggak? Anda butuh obat enggak? Anda butuh herbal enggak? Memang Anda kira masuk rumah sakit sekali bermalam semalam saja ngabisin berapa juta? Coba bayangkan kalau Anda menjaga kesehatan dengan gabung PTBS, ada konsumsi produk herbal, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu kan. Itu lebih menghemat, lebih sehat juga gitu. Jadi nggak ada yang rugi di PTBS karena belanjanya cuma sekali wajibnya. Sisanya bukan wajib, sisanya masa maunya Anda lah. Nggak ada yang wajibin belanja kok. Ya, di PTBS itu cuma belanja ya sekali gitu ya. Nah, jadi nggak ada namanya kewajiban belanja tutup poin. Dan ada yang bilang ini MLM atau bukan ya. MLM sama bukan MLM itu permasalahannya ada di mana? Pertanyaan saya, teman-teman. Ya, permasalahannya nggak ada. MLM itu adalah sebuah konsep multi level marketing, marketing yang bertingkat, berlevel-level, yang bisa berbagi keuntungan ke beberapa orang, gitu loh. Justru itu menguntungkan kalau yang paham. Karena apa? Kita bisa jadi dapat keuntungan, gitu ya. Nah, modalnya kok besar katanya. Ada yang bilang modalnya kok besar. Nah, sebenarnya modalnya nggak besar kalau ngomong bisnis. Kalau Anda ngomong bisnis, maka membandingkan modal bisnis dengan bisnis. Terus untungnya berapa? Terus bisa dapat berapa? Bisa buat umroh nggak untungnya? Bisa buat beli mobil nggak untungnya dalam 1 tahun, 2 tahun? Bisa nggak beli rumah 1 miliar? Bisa nggak umroh dan haji bareng keluarga? Di PTBS mah bisa. Padahal modalnya ya cuma tadi yang saya sebutkan. Maka dari itu, kalau ada orang bilang besar, pertanyaan saya adalah, besar itu dibandingin dengan usaha apa? Contoh, dibandingin sama modal usaha buat tambal ban. Saya mau tanya, emang tambal ban nggak pakai kompresor, nggak pakai alat tambal ban? Beli kompresornya berapa? Yang kecil aja deh, yang second deh. Gitu loh. Sekian juta, Pak. Oke. Coba tanyain yang udah nambal ban. Untuk dapat Pajero, berapa kali nambal ban? Untuk bisa umroh, berapa kali nambal ban? Untuk bisa dapat rumah 1 miliar, berapa kali nambal ban? Bukan mengecilkan pekerjaan tambal ban, bukan. Maksud saya tadi loh, kalau ada orang yang bilang ini modalnya besar, kamu bandingin sama apa? Sama buka warung. Buka warung modalnya berapa? 5 juta, 10 juta, bisa umroh haji, bisa punya mobil 500 juta. Nggak juga kan?
Jadi kalau ada orang bilang modal besar, dibandingin sama usaha apa besarnya itu. Apa? Jualan gorengan, gerobak, pagi gerobak, apa? Mie ayam, bakso. Gerobaknya doang itu kalau yang gede, pecel ayam, pecel lele, gerobaknya itu bisa 3 juta, 4 juta loh. Malah bisa lebih. Tergantung peleknya, itu rodanya peleknya racing apa enggak. Kalau peleknya racing lebih mahal lagi. Gitu loh. Bener nggak? Itu namanya modal gitu loh. Makanya pertanyaan saya, dikerjakan 1, 2, 3 tahun bisa nggak dapat miliaran seperti yang tadi teman-teman di PTBS dapat gitu. Nah kalau nggak bisa, jangan dibandingin. Karena ini bisnis. Nah gitu teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau untuk dapat miliaran, ratusan juta sampai miliaran dengan 2, sekian juta doang, nah itu ya nggak besar namanya. Dan duit yang kita keluarin tuh duit hilang atau balik produk. Balik produk, ya berarti nggak rugi. Yang ya kata siapa rugi? Kalau rugi itu jangan join. Di PTBS itu tidak ada orang join yang rugi. Nggak ada. Ya. Karena ya nggak ada ruginya. Uang dikeluarkan, dia dapat produk. Manfaat dapat, ya udah. Kalau dikerjakan dapat keuntungan, tidak dikerjakan semaunya orangnya, tidak dipaksa. Pak, bagaimana kalau misalnya itu kok ada orang gabung PTBS, kok dia nggak sukses, Pak? Kan orang gabung PTBS itu cita-citanya nggak semuanya sukses. Loh, terus cita-citanya apa, Pak? Kan ada orang yang gabung itu cuma mau beli produk. Contoh, ini pengusaha sawit. Dia punya kebun sawit 100 hektar. Dia nggak ngerjain PTBS. Dia cuma join dengan sekian ratus juta, dia dapat pupuk, terus dia pakai pupuknya. Terus dia udah sukses di bidang pertanian sawit, dia nggak jalanin PTBS. Terus Anda bilang dia gagal. Ya enggak, kan dia belanja produk PTBS. Dia nggak jalanin PTBS. Jadi tidak semua orang itu harus sukses di PTBS. Karena ada orang yang gabung PTBS gara-gara dapat manfaat produk, dia join. Bukan gara-gara mau jalanin bisnis. Nah, saya mau tanya ke Anda nih, yang di depan saya. Anda seandainya nih dikasih rezeki nih, gabung PTBS. Anda mau manfaat produknya saja, atau mau jalanin usahanya biar dapat keuntungan? Ayo, Anda mau yang mana? Tipe orang beda-beda. Dua-duanya kan? Artinya yang untung, yang mau sukses itu yang jawabnya dua-duanya. Gitu loh. Tapi ada loh teman-teman, orang itu gabung PTBS hanya gara-gara dia butuh produknya. Kenapa dia gabung, Pak? Ya karena kalau gabung harganya jadi dapat diskon, jadi lebih murah. Oh gitu ya. Iya, makanya join. Terus kalau nggak join, Pak, harganya lebih mahal. Karena dia nggak punya kartu member, nggak punya ID member. Kalau dia punya ID member, harganya jadi lebih murah. Bisa setengah harga. Terus jadinya kira-kira mending join atau enggak? Yang mending join, betul enggak? Oh, jadi ada ya orang join PTBS gara-gara hanya pengen manfaat. Ada. Makanya jangan gini, jangan kita itu mikirnya semua orang join PTBS itu maunya apa semuanya sukses. Enggak, karena ada orang yang join PTBS tidak mau sukses, cuma mau produk. Ya, jadi kalau yang nggak mau sukses kan beda sama kita ya. Kalau saya mah mau dua-duanya, mau dapat produk juga mau, dapat keuntungan, apalagi itu yang lebih utama. Karena kan kita cari peluang usaha judulnya. Kalau cuma mohon maaf ya, kalau cuma mau beli produk, ke apotik bisa beli produk, ke toko herbal bisa beli produk, ke mall bisa beli produk, ke koperasi pertanian bisa beli pupuk. Pertanyaannya adalah utang saya lunas enggak? Saya bisa dapat duit enggak? Betul ya? Oh, jadi memang yang lebih menarik di PTBS ini peluang usaha sih. Karena kalau produk itu pasti bermanfaat gitu. Air aja banyak jenisnya, banyak mereknya, semuanya bermanfaat. Padahal cuma air. Betul kan? Cuma air air mineral, air kosong maksudnya. Air kosong itu air putih gitu ya. Betul ya teman-teman? Terus berbagai macam makanan, snack, semuanya dimakan. Berbagai macam herbal, berbagai macam skincare, semuanya laku. Intinya produk itu manfaat semuanya. Tapi pertanyaannya sederhana. Mau manfaatnya doang atau mau lunas utang? Nah itu, orang yang mau jalani bisnis,
itu punya motivasi, dia pengen dapat keuntungan, dia pengen mewujudkan impian, dia pengen lunas utang, makanya dia semangat jalani bisnis. Kalau cuma manfaat doang mah bukan jalani bisnis namanya, tapi ya beli doang produk, cuma ngejar diskon, gitu loh teman-teman ya, paham? Nah, kalau teman-teman mau dapat keuntungannya, ini keuntungannya ada 7, ya. Ada keuntungan penjualan paket, ada keuntungan pengembangan, ada overflow dan sebagainya, ya. Saya nggak akan cerita 7-7-nya malam ini, saya cuma cerita 3 saja. Saya akan cerita tentang keuntungan penjualan paket, keuntungan pengembangan, dan keuntungan ambasador. Saya cuma cerita 3 saja, ya. Yang lainnya teman-teman nanti bisa ikut training kalau udah bergabung, ya. Oke, seperti apa Pak cara kerjanya? Nah, cara kerjanya gampang. Kita ini kan sebenarnya cukup mengubah kebiasaan saja. Yang awalnya cuma make, beli, kita sekarang make beli plus cerita. Nah, jadi caranya kita cukup melakukan yang namanya PCA. P, pakai produknya. Ya, pakai. Ceritakan manfaatnya kepada orang lain. Ceritakan peluangnya kepada orang lain tentang PTBS. Terus kalau orangnya udah pengen tahu, ajak ikut presentasi ke kantor, ke seminar, offline, online, ajak ketemu mentor, supaya dia bisa dikasih pemahaman. Konsep kerjanya begitu saja. Pakai cerita, ajak. Pakai cerita, ajak. Pakai cerita, ajak. Gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman ngelakuin amalan pakai cerita ajak ini di PTBS, insya Allah mulai akan dapat keuntungan. Mulai dari keuntungan yang pertama nih, namanya keuntungan sponsor atau penjualan paket ya. Misalnya teman-teman cerita nih kepada temannya namanya si A. Si A ini belanja paket basic. Paket basic itu kan harganya 2.750.000 ya. Isinya 16 produk tadi ya. Nah, kalau teman kita belanja paket yang 2750, belanjanya ke PT Base, kita cuma jadi bintang iklan saja. Ngiklanin doang ke dia, nyeponsorin doang ke dia. Dia belanjanya tetap kita antar ke PT Base. Kita ini cuma jadi perantara aja cerita. Ya, itu teman-teman modal cerita aja dapat 400.000. Lumayan ya, kalau per hari dapat 400.000. Lumayan loh teman-teman. Kalau beli paketnya lebih besar Pak, yang 3 paket, teman-teman dapat 1,2 juta dibayar harian. Ya sehari. Kalau 7 paket Pak, ya 400 kali 7 aja. Berapa? 2,8 juta. Kalau 15 paket, 400 kali 15. Kalau 31 paket, paket tertinggi, 400 kali 31. 12 juta 400 di sehari dibayar. 12 juta 400. Nah, emang ada Pak yang belanja 31 paket? Banyak. Kata siapa nggak ada? Orang yang butuh pupuk itu, yang punya 100 hektar, nggak mungkin beli 1 paket. Ya Anda nawarinya anak sekolah terus, ya belinya 1 paket. Itu juga ngutang-ngutang modalnya. Jadi bisnis itu tawarkan ke siapapun. Pengusaha juga butuh produk, pengusaha juga butuh sehat, orang kaya juga butuh proyek, produk pertanian. Jadi kita ini ceritakan kepada siapapun karena ini manfaat produknya bagus, peluangnya bagus gitu loh. Makanya per hari itu penghasilannya bisa beda-beda, kadang 400, kadang 1,2 juta sehari, kadang 2,8 juta sehari, kadang 6 juta, kadang-kadang dapat 12 juta 400. Nah, mantap nggak? Itu baru keuntungan yang pertama, yaitu keuntungan cerita. Ya, sponsor. Makanya setelah kita cerita, sponsor, ada orang yang mau ke perusahaan order melalui iklan cerita yang dari kita. Nanti kan kita ngasih formulir sponsor ya. Maka teman-teman dapat tuh 400, 1,2, 2,8, 6 juta, atau 12 juta 400. Nah, atau kalau yang mau lebih gampang lagi, ajak ke kantor. Di kantor ada yang bantu presentasi seminar, teman-teman cuma bantuin tepuk tangan, habis itu dia belanja, teman-teman dapat keuntungannya. Gampang nggak? Karena yang menjelaskan orang lain, yang menceritakan orang lain. Teman-teman cuma ngebawa aja, ngasih tahu aja teman-teman. Nah, ini keuntungan yang pertama. Sampai sini paham ya? Biar lebih paham saya kasih gambaran begini nih. Tuh, kalau misalnya ada yang order 1 paket, siapa itu namanya? Yang pakai hijab merah.
Hai cewek berhijab merah, tapi di situ nggak ada matanya, berarti bukan cewek ini ya. Misalnya dia belanja satu paket, ya kan? Ya berarti Anda dapat 400 dong keuntungannya, betul nggak? Kalau ada yang belanja itu yang reguler, yang 3 paket, Anda dapat 1,2 juta. Ada yang belanja yang bisnis, ya, Anda dapat lagi yang 2,8 juta dan seterusnya. Si buta dari gua hantu. Yang mana si buta dari gua hantu, Pak? Nggak ada ya. Ya karena ini nggak ada matanya semua. Katanya kalau bikin muka-muka begini nggak boleh dikasih mata, nanti takut hidup katanya. Jadi nggak dikasih mata ya. Oke, keuntungan kedua langsung ya, udah paham ya. Keuntungan kedua cuma cerita 3 aja saya, simple. Yang penting Anda paham. Keuntungan kedua itu begini. Keuntungan kedua ini akan muncul setelah Anda dapat keuntungan yang pertama. Ya. Jadi kalau Anda cerita nih, dari keuntungan pertama Anda cerita kepada si A, tadi dapat 400 misalnya. Cerita lagi pada si B, dapat lagi 400 keuntungannya kan. Nah, otomatis kan Anda berarti udah cerita kedua orang. Itu PT Base, itu kalau misalnya Anda tempatkan di dalam sistem PT Base itu, si A, si B, kanan, kiri, itu akan tersusun gambarnya kurang lebih kayak begini gambarnya. Jadi kalau misalnya nanti tersusun kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, ya, itu teman-teman dikasih tambahan keuntungan lagi 100.000 per pasang. Misalnya nih, di sebelah kanan ada 1 poin atau 1 paket, sebelah kiri 1 paket, itu kan hitungannya satu-satu gitu ya. Dapat 400 ditambah lagi 100. Nah, ini namanya pengembangan ya, keuntungan dari omset pengembangan. Kemudian kalau 3 pasang Pak, sehari ya berarti sehari dibayar tambahannya 300. Kalau 7 pasang Pak, berarti 700. Berapa kali Pak maksimal per hari? Maksimal sehari itu Anda dibayar 12 pasang atau 1,2 juta. Tuh. Nggak bisa lebih Pak, nggak bisa. Pokoknya dari omset yang ini, dari pengembangan grup ini, ya teman-teman dikasih keuntungan per hari 1,2 juta. Kalau seminggu lumayan lah 8,4 juta. Ya keuntungannya. Itu teman-teman. Meskipun omsetnya itu omset grup, ingat ya, ini bukan kita ngajak orang banyak, enggak. Di sini tuh kita cuma misalnya ngajak 2 doang, kanan kiri kayak tadi, terus teman kita berkembang lagi, temennya teman kita berkembang lagi, temennya teman-teman kita berkembang lagi. Nah, meskipun itu berkembang terus, teman-teman dikasih keuntungan dari perusahaan. Karena teman-teman lah yang pertama kali ngomset di jalur tersebut, gitu. Lumayan ya, bisa 1,2 juta sehari loh. Tadi kan bisa sponsornya bisa 400 sehari, atau mungkin bisa 1,2, berapa tadi, 4 kali 3 ya kan, 1,2 juta bisa sehari, ditambah lagi dari pengembangan dapat 1,2 juta lagi sehari maksimal. Ya keren nggak tuh? Nah makanya langsung ke yang terakhir nih, yang ketiga. Nah teman-teman misalnya tadi udah berkembang kanan kiri kanan kiri kanan kiri, poinnya bertambah tuh, poinnya 200 kanan 200 kiri, maka teman-teman dikasih tambahan lagi keuntungan berapa Pak? 20 juta rupiah, bisa buat beli motor cash. Ya kalau udah naik di 600 pasang, poinnya 150 juta rupiah. Kalau naik jadi 3.000 pasang, 500 juta rupiah atau setengah M. Kalau 5.000 pasang, 1 M. Kalau 10.000 pasang, 2 M. Ya di total berapa nih? Berapa M totalnya nih teman-teman? Ya, berapa M totalnya? Ayo, ada yang bisa ngitung nggak? Berapa M totalnya? 3,67 M. 3,67 miliar teman-teman. Dari modal berapa sih? Ingat nggak teman-teman tadi? Dari modal cuma 2,850 di awal. 2.850.000. Ya di awal. Modalnya itu doang sekali belanjanya. Ya, terus nyeponsori A sama B, nyeponsori 1 sampai 2 orang. Terus dikembangkan, teman-teman, dikembangkan, teman-teman bisa dapat semuanya gitu dengan modal yang cuma segitu tadi doang gitu. Makanya sayang banget kalau nggak dijalanin. Nah, ditambah sekarang lagi ada promo, jadi nggak usah nungguin 200, 100 pasang juga udah bisa dikasih motor cash, 300 pasang juga udah bisa dikasih mobil cash, 1.500 pasang juga udah bisa dikasih mobil yang gede cash, ya. Karena ada promo, mumpung ada promo, teman-teman poin-poin ini dapatnya bisa lebih cepat gitu loh, teman-teman. Sayang kan? Sayang banget kalau nggak segera bergegas ya.
Nah, kalau kita mau sukses, rahasianya sederhana kok di PTBS itu. Kuncinya ini loh teman-teman, kok bisa sih Pak? Kok masih nggak masuk akal saya? Gimana caranya itu kok bisa sukses ya? Gini teman-teman, nih Anda hitung, Anda ngajak dua orang saja ya, dua orang saja kanan dan kiri. Nih di bulan pertama, Anda ngajak satu kanan, satu kiri. Oke, satu kanan, satu kiri itu artinya dua kan? Satu kanan, satu kiri. Bulan depan, orang yang satu kanan, satu kiri itu diajarin bisa ngajak dua. Kalau dua orang ngasih masing-masing ngajak dua, jadi ada empat. Kalau empat masing-masing ngajak dua, ngajak dua, ngajak dua, ngajak dua, ngajak dua, ngajak dua, jadi ada delapan. Delapan masing-masing ngajak dua, jadi ada 16. Itu dihitung-hitung sampai bulan ke-15, itu ternyata teman-teman cukup sekitar 14 bulan sampai 15 bulan saja, teman-teman sudah bisa mendapatkan seluruh prestasi ambasador, ya, mulai dari new ambassador, star ambassador, big star ambassador, luxury, dan champion ambassador. Di total 3,67 M itu bisa didapetin hanya dalam waktu 15 bulan, ya. Kalau menurut hitungan matematika dari tabel yang saya bikin. Yang penting sebulan ngajak dua, nggak boleh lebih dari sebulan. Maksimal sebulan harus ngajak dua. Yang dua ngajak dua lagi, yang dua ngajak dua lagi, yang dua ngajak dua lagi. Udah gitu aja. Maka kurang lebih 14 sampai 15 bulan teman-teman sudah dapat seluruhnya. Nggak perlu bertahun-tahun. Ya, cukup 14 sampai 15 bulan saja dapat seluruhnya. Saya ulangi lagi. Ya itu makanya banyak yang sukses. Karena banyak orang berpikir dikiranya sukses itu harus ngajak orang banyak-banyak. Enggak. Yang penting ya sebulan dua, temennya yang dua lagi ngajak dua. Begitu aja terus. Selesai. Itu aja doang. Kalau teman-teman mau ngelakuin itu sukses. Saya mau tanya, ada nggak cara yang lebih mudah dari sekedar ngeluarin duit 2850 kemudian ngajak dua, terduplikasi dua. Kerjanya gitu-gitu aja, tapi bisa kaya, bisa sukses. Ada nggak cara kaya yang lebih mudah dari itu? Coba teman-teman, dari usaha, dari bisnis maksud saya. Jangan bilang pesugihan, ya kan? Dari bisnis. Ada nggak cara? Kalau saya gini teman-teman, kalau saya berpikir sederhana. Kalau memang ada cara, saya bisa kaya, saya bisa sukses, saya bisa punya mobil cash, saya bisa punya rumah miliaran, saya bisa umroh dan haji. Ada caranya, ya saya akan beli caranya. Kalau cuma 2850 bisa bikin kita sukses, kenapa kita nggak lakuin? Berarti kita memang nggak pengen. Selesai. Tapi bagi orang-orang yang punya visi hidup, punya cita-cita yang besar, pengen mewujudkan sesuatu yang besar di dunia ini, pengen memberikan yang terbaik buat keluarga, pengen meninggalkan dunia ini dengan aset akhirat, pengen bangun masjid, pengen punya yayasan, pengen ngurus anak yatim, itu harus pakai duit ya, pakai duit realnya. Kita jadi orang kaya yang dermawan, gitu kan? Ya, jadi teman-teman, insya Allah kalau kita udah mau ngelakuin itu, ya kita nanti sukses teman-teman. Ya, jadi konsepnya sederhana, tapi ingat balik ke awal lagi. Konsep usaha yang saya ceritakan itu hanya cocok bagi orang yang memang mau usaha atau mau bisnis. Jadi kalau Anda itu tidak berniat bisnis, jangan join. Kenapa? Nggak akan nyambung orang yang tidak punya sudut pandang bisnis, jalanin bisnis. Karena kalau orang yang punya sudut pandang bisnis, dia ngerti bisnis itu yang lain lebih susah. Ya, modalnya maksudnya. Bisnis ini susah nggak Pak? Ya susah juga, tapi kan peluangnya besar. Modalnya kecil, makanya kita mau jalanin susah-susah juga. Kan modalnya kecil, masalah paling utama apa sih sebenarnya? Karena kita nggak punya modal untuk bisnis yang besar. Betul nggak? Kalau kita punya modal, mungkin teman-teman nih, kalau situasinya nggak susah nih hidupnya, kalau situasi keuangannya nggak sulit, itu nggak mau gabung bisnis PTBS. Betul nggak? Iya kan? Kalau ada yang mau ya karena udah tahu PTBS saja. Tapi kebanyakan pasti orang itu ya ngapain gabung PTBS? Kalau dia punya modal usahanya gampang, ngapain jalanin PTBS? Kalau dia punya duit banyak, dia bisa bikin uh, ratusan kamar kontrakan, dia bisa punya apartemen, dia bisa punya bisnis besar. Kenapa dia harus join PTBS? Nggak harus lah.
Tapi teman-teman, kita ini mengerjakan bisnis PTBS karena satu-satunya masalah kita itu adalah modal kita kecil atau bahkan nggak punya modal. Kalau ditanya semangat, kita mau punya semangat. Ditanya impian, kita mau punya impian. Betul nggak? Makanya kalau orang punya impian, punya semangat, tapi nggak punya modal besar, maka dia cocok jalanin PTBS. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi jangan dibilang bisnis ini mudah, enggak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin karena di PTB sudah ada contoh dan mentor, ya kan? Kalau bisnis lain kan susah, nggak ada mentornya. Kalau di sini ada pembimbingnya, ada mentornya, ada contohnya, ada duplikatnya teman-teman, ada kunci jawabannya. Makanya kita ngerjainnya juga, oke, sekarang aku belum tahu caranya, oke, sekarang aku belum jago, nggak apa-apa. Saya aja belum jago nawarin, nggak apa-apa, lagian nggak rugi juga. Besok masih bisa belajar. Nah, besok masih bisa belajar lagi. Besok aku bisa belajar lagi. Besok bisa belajar lagi. Lama-lama juga bisa. Gitu, teman-teman. Jadi, di bisnis ini tuh yang dibutuhkan itu, ya. Jadi, berapa yang kita bisa dapat, teman-teman? 367M. Itu kalau misalnya bisa tercapai dengan hitung-hitungan saya tadi, 15 bulan itu berapa tahun? 15 bulan tuh nggak nyampe 2 tahun, kan? Setahun setengah, gitu lah ibaratnya, ya. Setahun 3 bulan. Nggak nyampe setahun setengah. Kalau itu kita bisa benar-benar sesuai rumus yang tadi saya ilustrasikan, berarti teman-teman itu kayak orang punya gaji 300 jutaan sebulan. Kalau bisa sesuai rumus tadi, hitungannya setahun mencapai posisi yang tadi saya ceritain. Pak, kalau misalnya nggak bisa setahun, Pak, mundur gitu agak lama 2 tahun. Oke, no problem. Kalaupun Anda bisa mencapai ilustrasi yang saya ceritain tadi dalam waktu 2 tahun, itu kan hitungannya kayak kita punya gaji 152 juta per bulan dong. Ya 3,67 M dibagi 24 bulan gitu loh teman-teman. Jadi kenapa nggak kita lakuin? Kenapa? Ya modalnya cuma segitu doang kok. Kenapa nggak kita lakuin ini? Kenapa kita harus buang-buang waktu gitu loh? Kalau ada usaha yang modalnya kecil, ngapain kita pusing-pusing modalnya besar? Namanya juga kita takut beresiko hilang modal, betul nggak? Jadi ya kita pilih yang kecil tapi untungnya besar. Kalaupun dikerjakan 3 tahun, oke 3 tahun baru tembus, oke 3 tahun baru sukses gitu kan, baru bisa mencapai peringkat luxury ambassador lah gitu ya, sampai champion ambassador tadi. Ya itu lumayan kalau tembusnya 3 tahun itu berarti 101 juta per bulan. Seandainya tembusnya 5 tahun itu 61 juta kita per bulan. Seandainya tembusnya 10 tahun itu berarti 30 juta kita sebulan. Masalahnya belum ada 30 tahun, PTBS baru jalan 5 tahun teman-teman. Baru jalan 5 tahun aja banyak yang udah sukses. Kita tinggal berpikir kita mau belajar caranya atau tidak. Modalnya kita udah tahu cuma segitu. Tapi modal uang itu bukan modal utama. Tetapi harus. Bukan modal utama, tapi harus. Karena kan harus belanja di awal, sekali minimal. Sekali doang. Kalau udah belanja sekali mah udah kan. Betul nggak? Modalnya bukan yang utama itu cuma memang untuk belanja gitu loh. Tapi yang sebenarnya modalnya itu adalah impian kita, semangat kita, ya kan? Spirit kita. Inilah modal utamanya. Makanya kalau Anda masih punya impian untuk sukses, PTBS ini jawabannya insya Allah ya. Kalau Anda benar-benar adalah orang-orang yang ngotot main berhasil, udah Anda belajar deh. Anda join PTBS, hubungi sponsor Anda, ajak ketemu sama mentor, ikut seminar dan trainingnya. Anda serius, Anda sukses. Anda dimentori, Anda ketemu langsung kalau mau dimentori. Ketemu langsung, pasti dimentori. Ya, Anda kalau mau dimentori ketemu langsung, pasti dimentori. Orang-orang yang berhasil ada orangnya kok, dan orangnya masih punya kepala, karena orangnya beneran orang. Betul nggak? Jadi teman-teman jangan sampai ya, jangan sampai teman-teman nggak ambil peluang ini, sayang banget. Nah, penutup dari saya, yuk kita tes dulu ya. Opini atau fakta bahwa join sistem PTBS itu modalnya kecil? Jawab dulu. Ya modalnya itu cuma belanja produk aja sekali di awal aja. Itu aja modalnya ya. Modalnya kecil apa besar? Opini atau fakta? Kalau modalnya itu kecil. Fakta, betul. Kenapa fakta? Ya karena modal usaha lain juga lebih besar, betul ya? Jadi modal usaha PTBS itu tergolong modalnya kecil dengan potensi yang besar. Oke. Opini atau fakta bahwa gabung PTBS itu tanpa resiko? Ayo. Opini itu pendapat. Opini atau fakta bahwa gabung PTBS itu tanpa resiko?
Nggak ada resikonya, karena resikonya itu kalau kita belanja aja di awal, kita dapat manfaat produk. Itu resikonya, dapat manfaat produk yang kita beli. Ya kan? Dapat manfaat produk yang kita beli. Itu resikonya. Berarti kan bukan resiko, itu mah keuntungan, betul kan? Itu mah keuntungan, Pak. Iya, kita belanja produk kan dapat manfaat produk. Ya kan? Terus ya nggak ada namanya bangkrut. Uang ID kita berlaku kok, usaha kita berlaku kok. Nggak ada bangkrut-bangkrutan, modalnya cuma sekali. Ya kan? Jadi tanpa risiko. Yang ketiga, opini atau fakta. Kalau orang ngejalanin PTBS itu potensi keuntungannya bisa miliaran. Yo, menurut fakta, ya faktanya udah pada dapat miliaran kan? Mobil Pajero Fortuner aja kan 500 jutaan. Itu baru mobilnya doang. Belum rumahnya, belum umroh hajinya, belum jalan-jalannya, belum setiap harinya. Fakta bahwa orang yang ngerjakan PTBS itu banyak yang sudah dapat potensi sampai miliaran, ya. Yang belum nyampe miliaran ya ada. Nah, ini belum nyampe miliaran gitu ya. Hasilnya belum nyampe miliaran. Yang belum nyampe miliaran ada, tapi fakta potensinya bisa miliaran karena udah terbukti banyak yang udah dapat miliaran gitu loh maksudnya. Potensi itu potensi itu sesuatu yang kalau dikerjain bisa nyampe. Bisa nyampe. Kalau gini, opini atau fakta, orang yang gaji 3 juta sebulan, 3 juta sebulan, setahun bisa punya Pajero atau Fortuner. Ayo pertanyaannya diganti. Ayo, potensinya bisa miliaran nggak? Ya nggak bisa lah. Kan kita udah bisa ngitung kalkulatornya. Opini atau fakta, kalau ada orang ya jualan bakso didorong sendiri, pakai gerobaknya cuma satu gerobak didorong sendiri tiap hari, itu bisa beli Fortuner dan Pajero. Ini tes nih, tes coba pemahaman Anda. Opini itu cuma pendapat, bisa lah gitu pendapat. Tapi faktanya bisa enggak? Enggak kan? Karena dia cuma jualan bakso pakai gerobak sendiri. Beda kalau pengusaha bakso. Pengusaha bakso itu bos bakso yang punya gerobaknya puluhan. Nah, itu fakta bisa kaya. Nah, itu beda ya kan? Nah, lanjut ya. Opini atau fakta? Kalau di gabung PTBS itu ada mentornya, ya. Ada mentornya, ada leadernya, ada trainingnya, ya kan? Mentornya ada orangnya. Ya kalau nggak ada mentornya nggak ada saya di sini dong. Nggak ada seminar, nggak ada training, nggak ada acara-acara. Tapi faktanya banyak acara di PTBS, banyak pertemuan. Yang jadi masalah malas ke pertemuan. Nah, masalahnya bukan ada di PTBS. Opini atau fakta kalau PTBS sudah terbukti banyak yang berhasil. Minimal ya, sudah punya penghasilan. Ya bisa lunas utang, bisa beli motor cash, bisa beli mobil cash. Ya kan? Fakta kan? Nah, fakta. Opini atau fakta kalau rata-rata orang yang sukses itu antara 1 sampai 3 tahun ngejalaninnya. Nah, coba PTBS ini yang paling lama sekarang hitungan jalaninnya 6 tahun. Yang paling lama. Makanya kalau saya bilang rata-rata yang sukses itu di 1 3 tahun itu ya fakta juga. Tapi ada nggak Pak yang 5 tahun nggak sukses? Ya ada, kan tadi saya bilang. Emang dia nggak jalanin. Tapi kalau orang yang jalanin rata-rata ya 1 sampai 3 tahun itu dia sudah bisa mewujudkan impiannya. Minimal punya mobil ya, punya penghasilan sendiri, bisa umroh bareng keluarga. Itu udah benar-benar terjadi teman-teman ya. Jadi insya Allah ya saya doakan supaya teman-teman dapat solusi modal, supaya teman-teman bisa join BTB, supaya teman-teman bisa sukses. Ini terakhir, setelah terakhir dari saya. Untuk sukses itu, teman-teman, kita itu butuh yang namanya keinginan yang kuat atau impian yang kuat, keinginan yang kuat, hasrat yang kuat dari dalam diri. Ya, jadi kalau mau sukses itu kita butuh keinginan yang kuat. Kalau teman-teman nggak punya keinginan yang kuat, teman-teman nggak akan bisa sukses. Karena kalau orang nggak punya keinginan hasrat yang kuat, maka orang itu akan cenderung malas untuk berpikir,
akan cenderung malas untuk berbuat sesuatu, akan cenderung malas untuk mengambil sebuah peluang. Makanya kalau mau sukses, itu modal pertama adalah keinginan yang sukses yang kuat ya dari dalam diri, internal spiritnya kuat, keinginannya kuat dari dalam dirinya bahwa dia itu mau sukses, bahwa dia sudah bosan miskin, bahwa dia pengen lunas utang. Itu harus keluar dari dalam dirinya dulu, baru nanti akan bisa sukses dia. Nah, kalau nomor satu ini udah keluar dari dalam dirinya, maka dia butuh nomor dua, yaitu dia butuh kendaraan. Dia butuh sesuatu yang dia kalau kerjain bisa wujudin impian dia. Dia butuh kendaraan yang tepat. Kalau seandainya dia masuk ke kendaraan yang salah, mau dia dikerjakan mau berapa lama pun dia nggak akan sukses. Ya, dia masuk di sebuah perusahaan dengan gaji 1 juta 2 juta, ya, ya, ya kapan dia suksesnya? Berarti dia salah masuk kendaraan untuk mewujudkan impian, bukan salah kerja. Kerjaan itu nggak ada yang salah, ya. Tapi dianya yang salah memilih kendaraan untuk mewujudkan impian. Jadi kalau kamu memilih kendaraan untuk sekedar dapat uang, benar. Tapi kalau untuk mewujudkan impian, salah kendaraannya. Udah tahu bahwa itu nggak bisa dihitung-hitung untuk mencapai impian, tapi dia lakuin. Padahal dihitung-hitungannya nggak bisa nyampe, gitu loh. Maka Anda butuh hitung-hitungan kendaraan apa yang bisa nyampe. PT BIS bisa, meskipun dengan modal yang paling kecil sekalipun tadi, di PT BIS tetap bisa sukses sampai miliaran, tetap bisa. Karena kendaraannya udah tepat, udah memang bisa. Tinggal pertanyaannya yang ngendarain mau serius atau enggak, gitu doang. Tapi kalau yang mengendarai serius, tapi kendaraannya nggak tepat, ya, misalnya eh, kendaraannya itu motor lama, motor butut gitu kan, kemudian harus nanjak ke gunung yang tinggi gitu kan, jalanannya naik terus, nggak kuat kan, cc-nya kecil. Itu namanya, yaitu namanya kendaraannya tidak tepat, semangatnya gede tapi kendaraannya nggak tepat. Kebayang nggak teman-teman? Jadi kalau kita punya semangat yang gede, ya kendaraannya juga harus tepat. Nah, alhamdulillah Anda udah ketemu PT BES ya. Jadi insya Allah kendaraannya udah tepat untuk mewujudkan impian pakai modal kecil. Nah, kendaraan yang lain ada Pak? Ada, tapi modalnya besar. Ya, dan beresiko ada juga. Yang ketiga, kalau Anda sudah punya keinginan yang kuat, Anda sudah punya kendaraan yang tepat, Anda harus tahu caranya dong, belajar caranya. Belajar cara nyetir yang benar itu gimana. Jangan sampai punya motor bagus, motornya mahal-mahal, nggak bisa caranya ngendarain. Ternyata dia nggak bisa naik motor. Dia nggak tahu caranya ngegas, dia nggak tahu caranya ngopling, dia nggak tahu caranya bagaimana dibelokkan yang aman. Ya, dia nggak bisa sukses kalau nggak belajar caranya. Makanya di sini itu, kalau Anda bergabung, pasti ya mentor-mentor sukses menawarkan Anda untuk ikut mentoring, seminar, dan training. Betul ya? Karena nanti akan diajarin caranya step by step, pelan-pelan, 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 lama-lama Anda jadi ngerti. Itu caranya, ada belajarnya. Kalau Anda udah lakukan langkah ketiga, ya, pastikan Anda punya mentor panutan untuk membimbing Anda. Karena orang-orang hebat di dunia itu punya pelatih, petinju yang hebat punya pelatih, pianis yang hebat punya pelatih, penyanyi-penyanyi hebat banyak yang punya pelatih, les vokal segala macam. Ya kan, pemain bola pakai pelatih. Jadi Anda juga harus punya mentor, pelatih yang juga jago, yang bisa ngebimbing Anda. Makanya kalau Anda mau sukses, jangan Anda yang berharap pelatihnya datang ke Anda, tapi Anda yang harus mendekati para pelatih pembimbing tersebut. Gitu, oke? Cara kelima, kalau Anda sudah punya keinginan yang kuat, Anda sudah punya kendaraan yang tepat di PT BES, Anda udah belajar caranya, misalnya nanti akan ikut kelasnya, ada mentornya juga, ya tapi sayang teman-teman, nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah keniscayaan. Sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan kalau Anda tidak punya yang nomor 5, yaitu nggak punya keberanian untuk bertindak. Hari ini Anda punya peluang PT BES bagus, bisa menyelesaikan permasalahan Anda. Insya Allah tahun depan Anda lunas utang. Insya Allah Anda bisa umroh.
Insya Allah Anda bisa jalan-jalan bareng keluarga, insya Allah bisa punya mobil gede. Ternyata nggak berani mengambil tindakan untuk mendaftar. Ternyata mikirnya lama banget, nggak bertindak-bertindak. Ya, satu, dua, tiga, empat, keniscayaan seperti hal yang tidak tidak ada, teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman mau sukses, ya teman-teman harus memiliki namanya keberanian, ya. Harus punya keberanian bertindak. Bismillah. Insya Allah teman-teman bisa cari modal, teman-teman bisa daftar di PTB. Saya doakan bisa cepat dapat modalnya. Nah, yang sudah daftar Pak, bisa sukses nggak Pak? Kan saya udah daftar. Bisa. Anda punya keinginan yang kuat untuk sukses kan? Anda udah gabung PTB kan? Anda udah tahu caranya belum? Kalau Anda belum tahu caranya, Anda ikut belajar, Anda ikut training. Rajin-rajin ikut training. Semua training Anda ikuti dulu. Karena butuh ilmu. Ya, Anda konsultasi sama mentor. Dan jangan lupa nomor 6, harus tekun dan sabar. Ya, harus tekun dan sabar, teman-teman. Karena kalau Anda udah gabung, Anda nggak tekun, Anda nggak sabar, Anda nggak bisa mencapai kesuksesan. Anda butuh tekun, Anda butuh sabar. Karena ada proses, tapi prosesnya kan nggak akan puluhan tahun. Sabar 1, 2 tahun, 3 tahun itu hal yang wajar, betul? Untuk sukses, untuk belajar itu hal yang wajar. Insya Allah saya doakan Anda sukses.